Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tayyul haqiqi, maksudnya dilipatkan waktu, dilipatkan tempat sehingga terasa sempit dunia ini bagimu, itu bukan engkau bisa berada di satu waktu di beberapa tempat, bukan kemudian engkau bisa mempersingkat atau memperpanjang waktu, bukan. Tutwa masafatud dunya angka. At-tayyul haqiqi adalah ketika jarak dunia dengan akhirat itu hilang dari. Ketika jarak dunia dengan akhirat itu dihapus oleh Allah darimu. Maksudnya apa? Hatta taral akhirata aqraba ilaika minka, hingga engkau melihat akhirat itu lebih dekat denganmu daripada dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-84. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, at-tayyul haqiqi an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika minka. At-tayyul haqiqi an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika minka. At-tayyul haqiqi adalah bahwa dilipatkan jarak dunia darimu sehingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Sekali lagi, at-tayyul haqiqi. At-tayyul haqiqi adalah bahwa dilipatkan jarak dunia atau dipersempitkan luasnya dunia daripadamu hingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Nah, ini berbicara tentang satu istilah yang dipakai oleh kalangan sufi yang berlaku pada sebagian wali Allah. Setelah itu namanya at-tayyun, ta ya at-tayyu. Artinya ketika dunia secara luas itu terasa sempit, waktu terasa singkat. Ini
merupakan, kalau terjadi pada Nabi disebut mukjizat, kalau terjadi pada selain Nabi atau pada para wali Allah disebut dengan karamah. Dan kita orang beriman wajib mengimani adanya karamah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, kita sebut dengan karamah, pada sebagian walinya, walaupun tidak diberikan mungkin kepada kita. Jadi jangan karena kita tidak dapat yang orang lain dapat, yang Allah berikan kepada wali, kita pun tidak mau percaya. Ini tidak boleh. Jadi ada namanya karamah. Nah, salah satu bentuk karamah at-tayyu, jarak terasa singkat, terasa sempit, waktu terasa singkat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ada wali Allah yang dia dalam satu waktu bisa berada di 2 tempat atau 3 tempat misalnya, ya. Itu maksudnya bumi bagi dia itu tidak seluas yang kita lihat. Itu terjadi. Jadi kalau kita bisa di sini, kita lihat beliau ada di sini. Begitu kita pergi ke tempat lain, kita lihat beliau juga ada di sana. Nah, kita di Aceh, kita lihat beliau ada di sini. Kita pergi haji, di sana juga ada nampak beliau. Nah, itu ketika jarak bumi ini terasa sempit bagi mereka, itu ada. Tapi bukan untuk dipromosikan. Kalau udah main promosi itu bukan karamah, itu jual obat namanya. Ini betul terjadi pada sebagian orang pilihan, pada wali Allah yang Allah kasih. Misalnya seperti ada sempat berkembang waktu itu tentang Tengku Ibrahim Waila misalnya. Bisa saja karena kesalihan beliau, karena ketaatan beliau yang kita tidak tahu sir rahasia beliau dengan Allah, mungkin kita belum sampai ke derajat itu. Beliau kadang sering orang mengatakan beliau cuma naik sepeda misalnya. Beliau kemana-mana naik sepeda. Nah, tidak naik mobil jarang lah. Sering pakai sepeda onta, itu ontel ya. Tapi ada orang dari Melabu lihat beliau pakai sepeda lagi jalan, pakai sepeda. Orang yang lihat itu pakai mobil. Begitu sampai ke sini, dia melihat lagi ada beliau juga dengan sepeda. Ya. Atau ada orang di sini, lihat dia bisa pakai sepeda. Dia ke Medan, dia sampai ke Medan, sudah ada beliau juga nampak di sana pakai sepeda. Nah, itu bisa saja. Tapi ini sebagai contoh yang dimaksud dengan at-tayyu di sini. Nah, itu at-tayyu dari sisi jarak bumi, sehingga bagi mereka bumi ini ya walaupun luas terasa sempit. Jadi mereka tidak merasakan bumi ini jauh atau luas, bagi mereka sempit saja. Jadi mereka mau kemanapun begitu mudah mereka tempuh. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tidak akan ada yang bisa menjelaskan itu kecuali orang yang Allah berikan itu kepadanya. Dan orang yang Allah berikan itu kepadanya, dia nggak akan menjelaskan. Dia nggak akan kasih tahu. Datang kita misalnya kepada beliau ini, tadi saya lihat Anda di sana jalan kaki, sedangkan untuk ke sini harus naik mobil, butuh perjalanan naik mobil 5 jam. Tapi kenapa kita bisa sampai sekalian? Anda jalan kaki. Kita tanya sama beliau nggak akan jawab.
Nggak akan jawab, oh saya ini ya beginilah, saya sudah dapat makam khusus ini. Kalau anda mau ikut saya, anda itu kalau sudah seperti itu berarti dia penjual obat, bukan karamah. Nah, justru karamah itu dia disembunyikan, tersembunyi sebagaimana Allah berikan secara tersembunyi, maka si penerima juga akan menyembunyikan. Nah, seperti juga dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang Uwais Al-Qarni itu dalam bab hubbud dunia. Uwais Al-Qarni orang Yaman, dia di Yaman. Tapi ada seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in berjumpa dengan beliau itu di Baghdad. Di Baghdad, beliau sedang di sungai apa itu? Sungai Frat atau apa? Sedang cuci baju di sungai itu. Dan cuci baju, jumpa. Kejut beliau, ini kok ada orang ini seperti Uwais Al-Qarni, dia di Yaman kok bisa ada di sini. Kemudian pada waktu yang lain dia dijumpai sedang di sebuah kapal besar di laut, entah menuju kemana. Kemudian setelah itu dia menghilang begitu saja, tidak ditemukan ada keberadaannya di muka bumi. Begitulah kira-kira. Nah, tapi di antara begitu banyak manusia, ya cuma dia yang seperti itu. Ada satu dua lah. Nah, ini secara tempat, secara waktu begitu juga. Secara waktu begitu juga. Nah, seperti terjadi pada jadi waktu itu bisa diatur oleh mereka lah. Maksudnya bukan atur suka-suka mereka, tapi Allah berikan karamah kepada mereka. Seperti terjadi pada Nabi Yusha' bin Nun. Dalam kitab Sahih Muslim, di situ ada hadis tentang Nabi Yusha' bin Nun yang kemudian dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Diceritakan tentang Nabi Yusha' bin Nun yang berperang membawa Bani Israel melawan pasukan di Baitul Maqdis waktu itu. Jadi Yusha' bin Nun ini penerus Nabi Musa. Yusha' bin Nun anak muda yang dibawa oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Dia Nabi juga Yusha' bin Nun, cuma masih muda waktu itu. Jadi Nabi Musa tidak berhasil. Nabi Musa cuma berhasil mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, tapi tidak berhasil membawa mereka ke Baitul Maqdis. Karena mereka nggak mau berperang. Jadi untuk bisa masuk Baitul Maqdis harus berperang dulu. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatilah." Oh, kalau berperang kamu saja Musa, ajak Tuhanmu berdua kalinya. Kami tidak mau, kata Bani Israel. Maka kemudian mereka tersesatlah di Tih, ya, di padang Tih kita sebut, antara Mesir dan Palestina 40 tahun, dan disitulah kemudian Nabi Musa wafat. Tapi Bani Israel tetap harus masuk Baitul Maqdis. Maka dilanjutkan oleh Yusha' bin Nun, ya, penerus Nabi Musa. Nabi Yusha' bin Nun ini nanti bisa dilihat sejarah Nabi Yusha' bin Nun dan sejarah bagaimana dia bisa menghentikan matahari. Di waktu itu Yusha' bin Nun bawa Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis, namun dengan cara harus perang dulu. Nah, terjadi peperangan yang sangat sengit, peperangan yang besar. Waktu itu hari Jumat, ya, hari Jumat, ya. Sudah sore, perang sangat sengit sekali. Sudah sore, menjelang maghrib. Nah, begitu menjelang maghrib, sedikit lagi peperangan akan usai, tapi belum selesai. Sedangkan syariat Yahudi itu, syariat agama Yahudi, hari Sabtu itu hari raya mereka, hari istimewa. Jadi tidak boleh ada kegiatan. Kalau Yahudi kan hari Sabtu Allah kasih. Orang Nasrani hari Ahad. Orang kita umat Nabi Muhammad hari Jumat. Maka seharusnya kita Jumat libur sebenarnya, ya. Seperti orang Nasrani yang membesarkan hari Ahad, itu memang syariat mereka. Orang Yahudi hari Sabtu.
Jadi begitu masuk Sabtu itu tidak boleh ada perang, tidak boleh ada kegiatan apapun. Sedangkan proses peperangan itu sudah mau selesai, sudah sore Jumat menjelang maghrib. Kalau seandainya begitu terbenam matahari masuk malam Jumat, semua kegiatan harus dihentikan termasuk peperangan yang sedang berkecamuk waktu itu. Dan itu tidak mungkin. Masa perang sedikit lagi mau menang, mau masuk Baitul Maqdis harus berhenti tiba-tiba bisa kocar-kacir. Maka ketika itu Nabi Yusha' bin Nun melihat ke arah matahari, kata Nabi Yusha' bin Nun kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Hai matahari, engkau bergerak atas perintah Allah, dan hari ini aku sedang berperang atas perintah Allah. Kita sama-sama mengikuti perintah Allah. Nah, engkau hamba Allah, makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Maka berhentilah sesaat agar aku dapat menyelesaikan perang ini dan kami bisa masuk Baitul Maqdis. Maka ketika itu matahari itu berhenti. Tapi itu ada teorinya dalam ilmu fisika, teori ruang waktu. Apa istilahnya itu? Jadi kita bisa masuk ke waktu tertentu yang lebih cepat atau menjadi lebih lama begitu. Dan sebenarnya itu bisa terjadi. Cuman kalau di bumi itu sulit ya. Tapi kalau dari bumi ke luar angkasa sana, ada jarak-jarak yang waktunya sudah berbeda. Perbedaannya tidak main-main, sampai puluhan, ratusan jam, bahkan tahun. Tapi ini di bumi kejadiannya. Itu pada Nabi Yusha' bin Nun. Maka berhentilah matahari waktu itu. Nabi Yusha' bin Nun melanjutkan peperangan sampai tuntas semuanya peperangan itu. Maka kemudian baru matahari bergerak kembali dan terbenam hingga masuklah malam Sabtu. Ketika itu Yusha' bin Nun dan Bani Israel berhasil masuk Baitul Maqdis. Sejarah itulah yang sering diungkit-ungkit sama Yahudi bahwa Baitul Maqdis punya kami. Tak orang Yahudi, Baitul Maqdis itu, Palestina itu punya kami. Dulu kami masuk bersama Nabi kami Yusha' bin Nun. Jadi mereka mengklaim mereka lah pemilik Baitul Maqdis, duluan mereka. Dan perjalanan sejarah mereka terusir ke negara-negara Eropa, terpinggirkan, macam-macam lah, dibersihkan secara etnis oleh Jerman dulu, ya, dan panjanglah sejarah sehingga sekarang mereka mau masuk balik. Jadi ingin kita katakan di sini bahwa waktu ini bisa menjadi singkat. Jadi at-tayyu ini dilipat, dipersingkat. Apakah itu waktu atau tempat oleh Allah sebagai bentuk karamah yang diberikan kepada sebagian walinya, dan itu ada. Nah, masalahnya ketika ada orang-orang mengetahui bahwa at-tayyu ini berlaku, maka kemudian orang-orang berfikir, ya, nauru-uru hawaci lagi anjit waktu wate. Nauru-uru berfikir, oh my, cik keramat je dapat singkat wate, keramat je dapat ubud bumo. Akan ada kisah dulu, walaupun ya udah jadi lelucon ya. Ada orang yang mengatakan jamun nasira wali Allah hingga hino bagdanya, tapi sembahyang Jumat tabi kedih Masjidil Haram tadi. Karena ada juga cerita seperti itu, cuman kadang-kadang udah berlebihan. Tapi itu bisa terjadi, itu karamah. Dalam kitab ini ada disebutkan ini kisah yang serupa dengan itu. Cuma tidak saya bacakan karena agak panjang. Fakta-fakta itu ada. Walaupun ada yang menjawab
bagaimana mungkin dia bisa sholat Jumat di sana? Kan beda waktu di sana dengan waktu di sini. Kalau sama waktu bukan karamah namanya. Justru karena beda waktulah karamah itu. Dan orang mengatakan, gimana sembahyang Jumat ini? Ketika hidang Jumat, hino ka sebut ya sudah sore, sudah jarak waktu beda waktunya 4-5 jam gitu. Itulah karamah namanya. Nah, kalau sama waktu bukan karamah. Justru karena waktu bisa dilipat, seharusnya beda 5 jam, tapi dia bisa dilipat, tidak terasa perbedaan itu. Itulah karamah. Di sini dikisahkan ada seorang wali mandi di sungai Efrat juga. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Kamil, ya. Dalam kitab Al-Kamil, Muntahal Madarik, Syarh Ta'iyyati Ibnil Faris, punya Farghani. Ya. Nah, ada kisah di situ seorang saleh pergi mandi ke sungai Efrat. Begitu dia mandi, dia buka bajunya, dia taruh baju, dia mandi. Sungai itu, begitu dia mandi, saat dia selesai mandi, berenang ya, di sungai itu, dia mau ambil balik, pakai baju lengkap balik, tiba-tiba dia melihat bajunya tidak ada. Nah, itu terjadi hari Jumat, menjelang Jumat. Begitu dia lihat balik tidak ada, dia turun lagi ke sungai. Tiba-tiba begitu dia bangun dari sungai itu, dia merasakan seperti di suatu tempat. Nah, kemudian dia bangun dari sungai itu, dia melihat keadaan sudah berbeda. Tapi dia tidak apa, dia langsung menjalani kehidupan normal di tempat itu. Sampai kemudian dia menikah di situ, punya anak, 7 tahun dia menjalani itu. Hingga kemudian pada suatu Jumat dia mandi lagi. Tidak tahu dia mandi itu di mana, di sungai juga. Begitu dia mandi, begitu dia bangun balik, baju yang 7 tahun yang lalu tidak ada nampak, sudah ada. Dia pakai lagi baju itu, sudah kembali kehidupan yang sebelumnya. Mirip-mirip seperti Ashabul Kahfi juga. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan dalam surah Al-Kahfi itu. Mereka lari daripada kesyirikan, kezaliman penguasa waktu itu. Mereka masuk ke sebuah goa besar. Tidur di sana. Seperti terasa tidur baru sebentar. Seperti tidur siang misalnya. Sampai tidur siang. Terasa cuma 15 menit, 20 menit. Ternyata sudah 300 tahun lebih. Ya, begitu bangun, mereka pergi ke pasar mau beli. Mereka tidak tahu itu waktu sudah lewat 300 tahun misalnya. 300 tahun hanya terasa dalam waktu 15 menit tidur. Mereka pergi ke pasar dan beli. Begitu mau kasih uang, terkejut orang di pasar. Ini uang apa ini? Dari mana dapat uang ini? Nah, ternyata mereka sudah tidur 300 tahun lebih kurang. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang, namun jadi fakta-fakta itu memang terjadi. Yang menjadi sorotan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, ada orang-orang yang ketika mendengar fakta-fakta ini, kemudian mereka mau cari-cari. Mau cari-cari supaya bisa dapat seperti itu, sehingga kemudian mereka mencari amalan-amalan para wali Allah. Ada itu orang yang spesialisnya cari-cari amalan wali Allah. Kalau wali Allah itu beramal untuk Allah. Tapi ada orang-orang dia spesialis cari-cari amalan wali Allah bukan untuk Allah, untuk dapat seperti ini, untuk bisa salat Jumat di Masjid Nabawi tiap hari Jumat misalnya, ya, untuk bisa dapat keramat, ada itu nyona doa, ya, biasa mereka seperti itu, nyona doa ban merupakan dari wali Allah yang air kedar.
Nyo head dah lu minta doanya. Nyo minta baca doanya. Ya, nyo tanya bisa gada. Gada 5 menit dia lah. Nyo tak amaikan doanya. Ada itu. Sedangkan para wali ini dia beramal murni untuk Allah. Tidak ada terbayang ke karamah ini, karamah itu, tidak ada. Karamah pun datang kepada mereka, kadang-kadang mereka tidak sadar itu datang. Ya. Dan ketika karamah itu datang, justru mereka takut. Justru mereka takut. Seperti, karena mereka takut apakah itu betul-betul dari Allah atau itu cobaan. Seperti datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani dalam mihrabnya sedang berzikir kepada Allah. Itu zikir itu sudah puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu zikirnya. Tiba-tiba datang di depannya, di sepertiga malam, dapat datang satu wujud yang begitu bercahaya, lagi malaikat, bercahaya-cahaya, pakaian putih, bersurban, datang di depan Syekh Abdul Qadir sedang dia berzikir. Kata ya, wujud yang datang itu, hai Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya Allah telah mengangkat makammu. Ya, wujudnya. Sesungguhnya Allah telah mengangkat makammu dan Allah telah mengangkat taklif darimu. Kagecok, kagebet taklif. Apa makna gebet taklif? Hana wajib sembahyang li. Nyan syariatnya, nyan syariat zahir hanya untuk orang awam. Sedangkan engkau sudah diangkat makammu, tidak ada lagi taklif, engkau sudah sampai hakikat. Yang nyodok buat dayung gimana? Kaji kebut deh. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menjadi seorang imam dalam dunia sufi. Sebelumnya beliau seorang ulama, berguru pada ulama-ulama hadis. Maka ketika wujud itu datang dan mengatakan seperti itu, apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ikhsa ya iblis, hengkang engkau pergi sana wahai iblis. Jadi mereka tidak sembarangan mengatakan itu karamah, mengatakan itu kelebihan mereka. Tidak. Kan lagi Danyo baru baca-baca bentang, tiba-tiba masuk je tengah tajak abang jalan, na orang juk rezeki. Kagum salam jarau juk bang pada buka kada rezeki. Latih tu bahi sangka keramat dah culung. Ya. Dikit-dikit sudah merasa diri keramat, belum apa-apa sudah merasa diri nyok kasami kabedanya selaju kalau jajak masjid raya kabeda. Tidak seperti itu karamah yang dirasakan oleh para aulia itu, karena memang bukan itu yang mereka cari. Mereka cari Allah. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tayyul haqiqi, ini yang ingin kita sampaikan, bukan yang tadi itu penjelasan at-tayyu saja. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tayyul haqiqi, maksudnya dilipatkan waktu, dilipatkan tempat sehingga terasa sempit dunia ini bagimu. Itu bukan engkau bisa berada di satu waktu di beberapa tempat, bukan kemudian engkau bisa mempersingkat atau memperpanjang waktu, bukan. Itu belum dikatakan sesuatu yang hebat. Ya. Apa kurangnya Syekh Bal'am itu yang diceritakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Bahkan beliau sudah bisa terbang, tapi ujung hayatnya kafir. Jadi ketika mendapatkan itu atau engkau ingin berencana mendapatkan itu
bukan sesuatu yang sudah menjamin engkau akan selamat di akhirat. Jadi bukan itu sebenarnya at-tayyul haqiqi. At-tayyul haqiqi sebenarnya adalah antutwa masafatud dunya angka. At-tayyul haqiqi adalah ketika jarak dunia dengan akhirat itu hilang dari, bukan jarak di dunia antara hari ini dengan besok, antara Aceh dengan Medan atau Mekah, bukan. Itu karamah cobaan Allah yang siapapun bisa didapat. Ada yang selamat dengan karamah itu, justru na'udzubillah ada yang tidak selamat. Tapi yang sebenarnya at-tayyul haqiqi adalah ketika jarak dunia dengan akhirat itu dihapus oleh Allah darimu. Maksudnya apa? Hatta taral akhirata aqraba ilaika minka, hingga engkau melihat akhirat itu lebih dekat denganmu daripada dirimu sendiri. Nah, ketika akhirat selalu terbayang di depan matamu, ketika akhirat selalu terlihat di depan, baik seperti kata sahabat Hanzalah, wahai Rasulullah, ketika kami duduk bersamamu, saat engkau menggambarkan surga dan neraka itu, seolah-olah surga dan neraka itu tepat di depan mata kami. Itu baru at-tayyul yang sebenarnya, atau at-tayyul haqiqi. Di ketika dunia ini tidak terasa apa-apa, yang ada di depan mata kita adalah akhirat. Sehingga semua orientasi kita adalah akhirat. Kenapa saya ke masjid? Akhirat. Saya tidak boleh buat ini, nanti bermasalah di akhirat. Saya tidak boleh menyakiti orang, nanti bermasalah di akhirat. Saya harus begini agar selamat di akhirat. Saya besok lusa mati, bagaimana persiapan saya mati? Akankah saya mati seperti matinya orang-orang yang sedang sholat, yang sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang berbuat amal soleh, atau mati saya na'udzubillah sebaliknya? Itu baru ya. Jadi ketika akhirat itu memenuhi jiwa dan pikiran kita, tidak nampak apapun di dunia ini selain akhirat, itu baru at-tayyul yang sebenarnya, yang insya Allah menjamin keselamatan kita di hari akhirat. Tapi kalau karamah-karamah yang kita ceritakan tadi, walaupun itu fakta, tapi belum tentu. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, mengisi pikiran selalu dengan akhirat, itu lebih utama istiqamah itu daripada 1000 karamah, daripada 1000 atai tadi yang bisa mengatur waktu, tempat. Nah, jadi ini yang ingin dicapai oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya itu. Jadi kalau ada orang yang ketika akhirat lebih mendominasi pikirannya bahkan daripada dirinya sendiri, ketika akhirat terasa lebih dekat dengannya daripada dirinya sendiri, dalam pikiran dia seolah-olah nanti dia meninggal, dalam pikiran dia seolah-olah besok dia meninggal. Nyolong meninggal untuk kibat, nyolong meninggal tengah kibat. Asai ka hana mangat badan, kaingat kematinya baru hari juga. Asai ka batuk bajuk berkatuk ade, kiban mati lungnya, dosa matang leutan, amalan matang ni. Kiban ya Allah menyo mati dalam keadaan pah tengah hana put hana ged. Nabi ya Allah baik sampai lagi bermati Allah dalam keadaan put ged. Itu baru at-tayyib. Begitu makan, di kalan hidangan makan,
Saat duduk di warung kopi atau di warung mana, ketika makan dihidangkan, orang lain fokus pikirannya ke makanan, yang terfolong cok, yang terfolong baju, ke balon jampu, mengadanya. Tapi dia begitu melihat makanan, teringatnya ke akhirat. Seperti Rasulullah ketika lapar bersama Abu Bakar, bersama Umar, tiba-tiba datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dihidangkanlah makanan, daging kambing. Begitu dihidangkan makanan, saat hendak makan, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah mengatakan, wallahi la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Demi Allah, apa yang ada di depan kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat. Itu baru at-tayyib. Ketika apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, pikiran kita adalah akhirat. Nyo yang at-tayyib. Nyo ini yang mengatakan ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Imamnya ahli tasawuf. Kita yang kadang-kadang ada sebagian orang justru ingin menjadi tasawuf, ingin mendapat karamah, justru imamnya tasawuf mengingatkan kita, kalau kamu mau menjadi sufi, sufi adalah jalan menuju kepada Allah, bukan jalan untuk mendapatkan karamah. Karena ada orang seperti itu, suka karamah-karamah itu yang dia cari. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau seorang ulama besar dalam dunia sufi, beliau sendiri mengatakan, kalau itu yang kamu cari, kamu tidak akan dapat. Bukan itu at-tayyu yang kami maksudkan, atau yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi. Tapi at-tayyu yang dimaksudkan oleh orang sufi, ketika dunia, lamanya kehidupan dunia, luasnya dunia menjadi tidak ada makna, dikarenakan yang ada dalam pikiran orang-orang sufi, yang ada dalam jiwa orang-orang sufi adalah hanya akhirat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan setelah kita pahami hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan at-tayyu yang sebenar-benarnya, bukan at-tayyu tadi yang pertama, tapi at-tayyu dalam makna semakin hari akhirat itu terasa semakin dekat dengan kita. Semakin hari dunia ini semakin terasa tidak ada apa-apanya, tidak ada makna, tidak ada arti bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.